ねえ、太一。ねえヤマト、明日は。どうするの？Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Di mana kali ini kami akan menceritakan film dari Digimon Adventure, Last Evolution Kizuna. Di mana di sini menceritakan saat Taichi dan kawan-kawan memasuki usia dewasa dan menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai mahasiswa yang akan mempersiapkan masa depannya kelak. Namun permasalahannya, saat para anak-anak terpilih ini memasuki usia dewasa, perlahan-lahan tapi pasti, Digimon mereka akan sedikit demi sedikit kehilangan kekuatannya dan menghilang. Nah, bagaimana ceritanya? Inilah seluruh alur cerita Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Cerita diawali di mana seluruh dunia terlihat muncul aurora aneh yang menyebabkan seluruh lampu di seluruh dunia berkedap-kedip. Dan aurora tersebut sekarang sudah menjangkau wilayah Jepang. Siang harinya terlihat portal digital terbuka yang mengeluarkan sosok Digimon terbang yaitu Parrotmon. Di mana Parrotmon yang biasanya adalah tipe Digimon jinak, namun Parrotmon yang satu ini mengamuk di tengah-tengah kota Tokyo. Hikari dan Takeru datang untuk menyelamatkan warga Tokyo dari amukan Parrotmon, juga untuk mengembalikan Parrotmon ke dunia digital. Di sana juga ada Taichi dan Agumon yang sudah siap melawan Parrotmon sesuai aba-aba Koshiro yang dari kejauhan siap membuka portal digital melalui laptop di kantor tempat ia bekerja. Sampai di mana Taichi dan Agumon yang sudah berevolusi menjadi Metal Greymon bertarung menghadapi Parrotmon. Di saat itu juga muncul Yamato dan warga Rurumon membantu Taichi untuk menggiring Parrotmon. Alhasil mereka mampu mengirim kembali Parrotmon ke dunia digital. Di saat itu juga kita diperlihatkan hanya mereka berempat yang langsung datang namun yang lainnya tidak. Di sini Takeru mengajak mereka untuk sarapan, namun Yamato dan Taichi sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan kita diperlihatkan di mana Yamato dan Taichi sudah sangat jarang bersama Agabumon dan Agumon. Di sini juga terlihat Yamato menyuruh adiknya untuk menjaga Gabumon. Taichi yang sedang makan siang di kampus dinasihati teman satu kampusnya, yaitu segeralah temukan judul untuk skripsimu dan segeralah mencari pekerjaan. Di sisi lain di kampus Yamato, rumor tentang Yamato yang sudah bergabung sebagai petugas di pasukan pertahanan, tapi di sini Yamato menyangkalnya. Juga teman sekelas Yamato memperlihatkan bahwa Yamato menjadi pusat perhatian dan juga masuk headline news. Karena Yamato dan teman-temannya lagi-lagi berhasil menyelamatkan dunia. Kembali ke Taichi, di mana selesai kuliah Taichi bekerja part-time untuk penghasilan tambahan. Sepulangnya ke kosan, Taichi mengajak Yamato untuk minum di luar. Di sini kita diketahui, setelah lulus S1, Yamato masih ragu untuk melanjutkan pendidikannya ke S2. Mereka berdua ternyata menjadi termenung dan berpikir, karena beberapa teman-teman mereka sudah memiliki tujuan hidup. Seperti Joe yang sudah mantap akan menjadi dokter, Mimi yang mendirikan startup di bidang e-commerce, bahkan Koshiro adalah direktur sebuah perusahaan. Saat asik mengobrol, salah satu pengunjung kafe tergeletak tak sadarkan diri. Scene berganti saat Koshiro mengirim email ke semua teman-temannya, tapi hanya Taichi, Yamato dan Takeru yang datang ke kantor Koshiro. Koshiro ingin menunjukkan pesan video dari Miyako yang sedang kuliah di luar negeri. Di sana Miyako sedang mendiskusikan masalah yang sangat penting dengan komunitas Digimon. Miyako pun menunjukkan email yang sangat penting kepada Koshiro. Miyako juga menyerahkan masalah tersebut ke Taichi dan kawan-kawan. Di sini mereka juga kedatangan Menoa Bellucci, profesor dari Universitas Bellica di kota New York. Menoa juga didampingi Imura Kyotaro sebagai asisten Menoa. Menoa bekerja di bagian cabang penelitian sains, khususnya di penelitian Digimon. Di sini kedatangan Menoa untuk meminta bantuan Koshiro untuk menyelidiki sebuah insiden dan memecahkannya. Baru-baru ini terjadi fenomena pingsan massal di seluruh dunia. Korban-korban yang pingsan adalah anak-anak terpilih. Juga di mana partner Digimon mereka tiba-tiba menghilang. Untuk mencari keberadaan Digimon-Digimon tersebut, mereka mendeteksi jejak Digimon yang hilang berada di dalam pola suara digital. Dengan kata lain,
pelakunya mengincar para Digimon. Dan dalam dari semua ini adalah Digimon yang belum teridentifikasi, yaitu Eosmon. Jadi Eosmon merenggut kesadaran anak-anak terpilih dan mengubahnya menjadi data. Kemudian ia menyimpan data tersebut ke dunia maya di lokasi yang hanya diketahui olehnya. Singkat cerita, Taichi, Yamato, Takeru, dan Koshiro masuk ke dunia digital untuk menyelidiki di mana keberadaan Eosmon. Menawa dan asistennya secepat kilat membackup data-data dari Eosmon setelah Taichi memasuki ruang dimensi Eosmon. Mereka pun menghajar Eosmon sampai Eosmon terdesak. Namun ternyata Eosmon berevolusi dan mengalahkan Taichi dan yang lainnya dengan sangat mudah. Agumon dan Gabumon pun jogres menjadi Omegamon. Omegamon yang mampu mengimbangi evolusi dari Eosmon tiba-tiba terpental dan terpecah. Di sudut kamar Taichi terlihat Digivice yang mengeluarkan cahaya. Cahaya apakah itu? Tetap ikuti cerita ini. Taichi yang tak percaya kenapa gabungan Omegamon bisa terpecah, kesal dan marah, namun di sini Menoa memberitahu kenyataan pahit yang akan Taichi dan Yamato hadapi. Masalahnya adalah diri kalian sendiri. Apakah kalian tahu mengapa anak-anak terpilih menjadi partner dari Digimon? Itu karena mereka dilimpahi potensi. Masa depan terbentuk oleh pilihan tanpa batas, dan dengan memilihnya mereka pun akan berkembang. Perkembangan dan potensi itu melahirkan energi yang sangat besar. Jadi, evolusi partner Digimon dipicu oleh perkembangan anak-anak terpilih. Satu hal yang pasti yang akan terjadi, para Digimon kalian akan kehilangan kekuatannya. Di saat kekuatan itu hilang, hubungan partner kalian akan terputus. Seketika mereka terdiam hening. Taichi shock melihat Digivice-nya bercahaya. Cincin cahaya tersebut adalah ikatan terakhir yang mengikat anak-anak terpilih dengan partner Digimonnya. Waktu perpisahan pun semakin dekat. Yamato dan Agumon mengikuti asisten dari Menoa yang terlihat mencurigakan. Taichi yang berjalan di bawah langit yang cerah juga diikuti oleh pertanyaan Agumon tentang 300 orang yang tertangkap. Taichi menjawab, "Ayo kita selamatkan mereka." Lagi-lagi Agumon bertanya pertanyaan yang membuat penonton merinding. Jika Taichi menjadi orang dewasa, apakah kamu tak bisa bersama-sama kami lagi? Taichiが大人になると僕たち一緒にいられないの? Scene berganti di mana Daisuke dari Digimon 2 sedang memakan ramen di Amerika bersama kedua temannya. Daisuke pun mendapat misi dari Yamato untuk menyelidiki siapa sebenarnya Menoa Bellucci dan Imura Kyotaro. Kembali ke Taichi yang mengajak Agumon makan Burger Queen. Setelah selesai makan, Taichi pulang ke kosannya. Bahkan ini adalah pertama kalinya Agumon masuk ke kosan Taichi. Taichi pun membuka laci di mana ia menyimpan Digivice pertamanya. Terlihat cincin cahaya sudah mulai meredup. Tiba-tiba dari laptop Taichi keluar seseorang yaitu bernama Genai. Lanjut di mana Daisuke dan teman-temannya menjalankan misi dari Yamato untuk menyelidiki Menoa. Di sini mereka belum menemukan apapun tentang Menoa. Di saat Daisuke sedang berada di taman, tiba-tiba Miyako sampai ke New York melalui gerbang digital. Daisuke dan kawan-kawan berencana menyelidiki Menoa dengan menyusup ke laboratorium penelitiannya. Scene berganti di mana Yamato mengikuti Imura Kyotaro yang sedang menunggu di dalam mobil di depan apartemen Menoa. Gabumon terkejut kenapa Imura Kyotaro mengeluarkan pistol dalam mobilnya. Kita geser dahulu di mana Taichi yang sedang berbicara dengan Genai. Taichi diyakinkan lagi oleh Genai bahwa hubungan partnership Taichi dan Agumon memang benar-benar akan terhapus saat cincin cahaya Digivice menghilang. Singkat cerita, Mimi menjadi salah satu korban pingsan massal dibawa ke rumah sakit di mana tempat Joe bekerja. Di sini Mimi sudah koma dan Palmon pun juga sudah menghilang. Yamato yang menyadari bahwa mereka semua sudah diawasi oleh kamera CCTV, mengajak Taichi dan Koshiro ke toilet untuk memberikan ponsel jadul. Yamato menyarankan untuk tidak berkomunikasi menggunakan smartphone. Taichi juga memberitahu ke Yamato dan Koshiro bahwa tadi malam ia bertemu Genai. Dan apa yang dikatakan soal berakhirnya partnership dengan Digimon itu adalah benar. Yamato juga menemukan informasi penting, bahwa Menoa juga dulu adalah salah satu anak-anak terpilih di dunia ini. Yamato juga mencurigai pergerakan Imura Kyotaro.
Scene berganti di mana Sora yang memutuskan untuk tidak bertarung karena ketakutannya kehilangan Pyomon. Kita ke Taichi lagi. Taichi yang bertemu dengan Menoa menanyakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa Menoa adalah salah satu anak-anak terpilih. Menoa menceritakan Digimon partnernya bernama Morphomon. Dulu mereka bertemu saat Menoa berumur 9 tahun. Dulu mereka selalu bersama, sampai Menoa tumbuh menjadi remaja. Pada saat itu ia berumur 14 tahun, dan perpisahan dengan teman sehatinya tak terelakkan. Yamato yang masih mengintai Imura Kyotaro mendapati kenyataan bahwa Imura Kyotaro hanyalah nama samaran dan tidak pernah ada. Scene berganti di mana Koshiro yang sedikit demi sedikit memecahkan kasus pingsan massal di dunia, dan Koshiro menerima email dari Hikari yang berisi video Takeru dan Hikari sedang disekap di sebuah ruangan. Itachi dan Yamato bergegas ke tempat Hikari dan Takeru disekap. Koshiro yang secara bersamaan menemukan pergerakan Eosmon dari depan pintu. Menoa masuk setelah mengetahui Eosmon sudah terdeteksi. Lanjut di mana Yamato yang sampai di tempat Hikari dan Takeru. Ia pun disambut Imura Kyotaro yang sudah menggenggam pistol di tangannya. Taichi pun mendapati Hikari adiknya tercinta sudah kehilangan kesadaran. Koshiro yang sadar ada yang aneh dengan Menoa Bellucci mengirim data penting melalui handphone jadulnya. Di sisi lain, Yamato yang hampir salah paham dengan Imura Kyotaro mendapatkan informasi yang penting, yaitu bahwa Imura Kyotaro adalah agen FBI yang bernama Yamada Kyotaro. Juga Koshiro yang ternyata sudah menganalisa di mana kenyataannya Menoa Bellucci adalah sosok di balik hilangnya kesadaran para anak-anak terpilih di seluruh dunia. Dengan membuat Digimon artifisialnya sendiri, ternyata Menoa sudah diincar oleh FBI bertahun-tahun yang lalu. Karena belum cukup bukti, FBI mengirim Yamada Kyotaro untuk menyelidiki Menoa. Di depan komputer Koshiro sudah berdiri Eosmon yang akan mengambil kesadaran Koshiro. Namun saat Yamato sampai di tempat Koshiro, Koshiro sudah tergeletak di lantai dan juga seluruh data yang sudah dikumpulkan Koshiro dicuri oleh Menoa Bellucci. Dengan koordinat yang diberikan Koshiro sebelum Koshiro pingsan, Taichi dan Yamato bersiap-siap sekali lagi, dan terakhir kalinya mereka akan menyelamatkan dunia bersama Agumon dan Gabumon. Walaupun berat jika mereka masuk ke dunia digital dan memaksakan Agumon dan Gabumon berevolusi, maka perpisahan mereka akan semakin cepat karena energi dari Digimon mereka berkurang. Namun dengan kematapan hati, mereka berdua akan menyelamatkan anak-anak terpilih yang tersandera di dunia digital. Singkat cerita, mereka berhasil ke tempat Menoa Bellucci. Ternyata semua kesadaran anak-anak terpilih terperangkap di dunia digital. Dan kesadarannya saat mereka semua masih anak-anak, membuat mereka menolak untuk terbangun dari mimpi panjangnya. Taichi dan Yamato pun bertarung melawan Eosmon. Tapi di sini ternyata Eosmon tidak hanya satu, tapi berjumlah ribuan Eosmon. Ternyata Menoa Bellucci melakukan hal ini untuk menemukan data-data Digimonnya. Namun sekeras apapun ia melakukannya, data-data itu tak pernah ia temukan. Sepanjang ia mencari data itu, tak sengaja data Eosmon terbentuk dan menjadi Digimon yang baru. Eosmon pun mulai keluar ke dunia nyata dan mencari semua anak-anak terpilih di seluruh dunia. Taichi dan Yamato pun yang dalam keadaan bingung melihat Digivice mereka semakin meredup. Agumon dan Gabumon mengajak Taichi dan Yamato untuk bertarung, dan ini adalah pertarungan terakhir mereka. Di sini Agumon dan Gabumon bahagia sudah bersama mereka berdua. Dan kebahagiaan yang paling sempurna adalah melihat hari-hari di mana mereka berdua tumbuh menjadi orang dewasa. Omegamon yang mengalahkan satu persatu dari Eosmon menghadapi lawan yang cukup tangguh, yaitu gabungan dari seluruh Eosmon dan Menoa Bellucci. Saat pertarungan Eosmon versus Omegamon, Taichi berhasil mengembalikan kesadaran teman-temannya. Dan inilah cahaya terakhir dari Yamato dan Taichi. Agumon, Taichi, Yamato, dan Gabumon berevolusi menjadi Digimon baru, yaitu gabungan antara Digimon dengan partnernya. Menoa Bellucci pun berhasil dikalahkan dan disadarkan oleh Yamato dan Taichi. Semua anak-anak terpilih pun bangun dari tidur panjangnya. Sampai di mana scene yang paling epik, yaitu di mana scene perpisahan Yamato Taichi dengan Gabumon dan Agumon. Gabumon yang meminta Yamato memainkan harmonika di sore hari saat matahari tenggelam. Dan Taichi yang duduk bersama Agumon di depan sunset yang indah. Agumon pun meminta es serut kesukaannya kepada Taichi.
Hei Agumon, kamu suka rasa melon kan? Kata Agumon, Taichi, ternyata kamu sudah besar ya. Kalau kamu tak pernah berubah Agumon. Suara harmonika Yamato terdengar di sekeliling pantai. Gabumon pun menikmati indahnya permainan harmonika Yamato. Hei Taichi, hei Yamato, besok bagaimana? Dan itu adalah pertanyaan terakhir dari Agumon dan Gabumon. Nah, itulah seluruh alur cerita dari Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya.